Halo Pisces atau Pisces, apa kabar? Selamat datang di videoran channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya. Sejauh kamu menonton video ini, begitu ya. So, kita mulai aja. Yang pertama, aku akan membahas dulu atau membacakan dulu dari sisi kamu dulu, Pisces atau Pisces gitu ya. Aku akan membacakan dulu dari perasaan kamu dulu. Sejauh ini gimana sih kepada dia? Apakah sayang, apakah cinta, atau bagaimana gitu ya. Kita mulai dari perasaan kamu dulu. So, let's see. Kita punya Three of Wands. Oke. Kita punya The Hangman. Kita juga punya The World. Dan kita punya King of Swords gitu ya. Oke, Pisces atau Pisces. Aku melihat kamu lagi merasa stuck. Kamu lagi merasa bingung. Dan untuk beberapa dari kalian, tidak sekedar bingung, benar-benar tertekan, benar-benar kepikiran terkait kondisi hubungan, terkait perasaan kamu terhadap dia gitu. Kalau dibilang sayang, iya kamu sayang. Kamu cinta kepada dia. Kamu punya perasaan terhadap dia di mana kamu sebenarnya merasa nyaman. Kamu merasa dia ibaratnya sebagai dunia kamu. Saking sayangnya kamu sama dia. Saking cintanya kamu sama dia. Hanya saja ada hal-hal tertentu yang pada akhirnya walaupun kamu sayang sama dia, tapi ada hal tertentu nih yang membuat kamu jadi bingung bagaimana menanggapi perasaan kamu terhadap dia, bagaimana menanggapi hubungan untuk sekarang ke depannya, yang pada akhirnya juga membuat kamu tertekan atau bingung gitu ya. Ada kebingungan, ada rasa tertekan, ada beban pikiran di sini. Sayang, tapi ada beban pikiran gitu. Nah, pertanyaannya, beban pikiran ini atau tertekan ini apa sih penyebabnya gitu ya? Ini kan general reading. Energi yang terambil adalah energi kolektif. Nah, aku mendapatkan beberapa informasi. Nah, tentunya kamu sesuaikan kembali dengan situasi kamu gitu ya. Karena pesan yang satu bisa saja sesuai untuk kamu, tapi tidak sesuai dengan yang lain. Pesan yang lainnya bisa saja sesuai dengan orang lain, tapi tidak sesuai dengan kamu gitu ya. Balik lagi, ini adalah general reading. Apabila kamu menginginkan penarikan energi atau pembacaan secara personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading bersama aku gitu ya. Untuk ketentuannya, kamu bisa cek di description box atau kamu bisa DM ke admin aku di Instagram gitu ya. Oke, jadi aku mendapatkan beberapa kondisi atau permasalahan gitu ya. Yang pertama, aku melihat kayak LDR gitu. LDR-nya itu bisa beda kota, beda negara gitu ya, tapi yang pasti jarak jauh dan tidak memungkinkan kalian untuk selalu bertemu atau intens bertemu. Dan ini menjadi kendala untuk kamu gitu ya. Untuk kalian, terutama untuk kamu gitu ya. Yang kedua, aku juga melihat sepertinya salah satu dari kalian, baik kamu atau dia, dealing juga dengan orang lain gitu ya. Dealing dalam artian kamu punya opsi gitu. Antara kamu atau dia yang punya opsi. Misalnya kamu tuh suka sama si doi ini yang kita bahas sekarang. Tapi somehow kamu juga suka sama yang lain. Bisa mantan atau siapapun itu. Tapi aku melihat antara kamu atau dia pasti ada yang punya opsi. Dan ini cukup menjadi hambatan atau kendala untuk perkembangan hubungan kalian. Cukup menjadi kendala untuk kamu dalam memutuskan gimana ya menanggapi perasaan aku sama dia secara ada kondisi di mana aku dealing nih dengan orang lain atau dia dealing nih dengan orang lain begitu ya. Dan juga aku melihat um, untuk beberapa dari kamu tuh berhadapan dengan orang yang susah untuk mengekspresikan emosinya. Susah bilang sayang, susah bilang I love you, cenderung dingin, cenderung jutek gitu ya. Karena emang orang ini nggak terbiasa untuk romantis, bukan orang yang romantis, bukan tipikal yang lebih banyak menggunakan emosi atau perasaan, tapi cenderung orang yang kritis, orang yang pakai logika,
orang yang realistis gitu, dan kamu tuh berharapnya bisa ngasih kamu romantis tapi dia nggak romantis gitu. Ada kendala seperti itu gitu ya. Namun apapun permasalahannya secara spesifik gitu ya, tapi aku melihat ada permasalahan yang membuat kamu stuck, membuat kamu bingung, membuat kamu tertekan, sehingga kamu bisa melihat bahwa hubungan kalian sepertinya ada prospek nih untuk berhasil, untuk berkembang. Tapi dengan adanya permasalahan ini gitu ya, dengan adanya beban pikiran ini, kamu juga ada pemikiran kayaknya nggak bakal cepet deh. Kayaknya nggak bakal mudah deh sebelum hubungan benar-benar bisa berkembang, sebelum hubungan bisa benar-benar berhasil atau membaik gitu secara ada permasalahan ini gitu. Sehingga sejauh ini kamu masih memilih untuk ya udah deh, jalani aja dulu hubungan dengan si dia seperti air mengalir. Kedepannya gimana ya lihat ntar, tapi aku sambil yakinkan diri aku. Baiknya gimana, apakah diperjuangkan atau tidak. Kalau diperjuangkan kenapa, lalu harus gimana. Kalau nggak diperjuangkan kenapa, lalu harus gimana. Kamu sedang dalam tahap berusaha let it flow sambil meyakinkan diri kamu. Apa yang sebaiknya kamu lakukan terkait hubungan kalian, terkait perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang dan kedepannya. Begitu ya. Oke. Lalu aku juga mendapat energi di mana untuk sedikit dari kamu, ini adalah sedikit dari kamu gitu ya. Sedikit dari kamu, em, kamu yang dealing dengan orang lain. Dealing dalam artian kamu ada opsi, kamu bisa milih gitu. Dalam artian kamu tahu nih ada orang lain selain dia yang suka sama kamu, yang ngejar sama kamu. Dan kamunya ngerasa kayak gini, ada beberapa, ini energi yang sangat sedikit gitu ya, energi yang sangat minor gitu. Tapi aku mendapatkan energi di mana kamu, Pisces, ada yang tahu nih, ada yang ngejar-ngejar kamu selain si dia. Dan gara-gara kamu tahu ada yang kejar kamu selain si dia, kamu tuh ngerasa kayak, oh iyalah gue kece, gue emang ganteng kok atau cantik kok. Nah contohnya seperti itu, aku mendapat energi seperti itu gitu ya, untuk sedikit dari kalian gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, aku akan membahas terkait perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, let's see. Kita punya the star. Susah banget. Oke. Lalu kita punya the fool. Kita punya Queen of Cups. Dan kita punya Five of Swords gitu ya. Oke. So, Pisces, apakah dia sayang sama kamu? Apakah dia cinta sama kamu? Iya, dia sayang, dia cinta sama kamu, dia mempunyai harapan atau ekspektasi yang besar akan perkembangan hubungan kalian, akan keberlanjutan hubungan kalian. Dia maunya hubungan kamu dengan dia itu langgeng, bertahan lama, berjangka panjang gitu ya. Bisa loyal dan setia banget. Loyal dan setia dalam artian nempel terus sebisa yang memungkinkan gitu ya. Ingin menciptakan satu kondisi hubungan yang fun, enjoy, santai, chill gitu ya. Kapanpun atau apapun permasalahannya dia mau untuk selesaikan dengan kamu. Dia mau bertumbuh dan berkembang dengan kamu begitu ya. Dia sayang banget sama kamu. Cuma memang nggak bisa dipungkiri, ada hal-hal yang membuat dia kecewa di sini. Apapun itu, ada hal-hal yang menjadi beban pikiran untuk dia. Yang pada akhirnya, aku sih melihat apapun permasalahannya di sini, dia masih berusaha let it flow gitu. Dia masih berusaha let it flow, masih berusaha untuk jalani aja. Cuman terlepas dari kamu tahu atau tidak, dia ada kekecewaan, ada beban pikiran di sini. Ada hal-hal tertentu yang membuat dia merasa, oke, gue sayang nih sama Pisces, gue sayang nih sama Pisces, tapi ada masalah nih, aku ada concern nih, aku ada pertimbangan-pertimbangan tertentu nih. Dan pertimbangan ini berdampak besar untuk perkembangan hubungan kami gitu. Nah, dia berpikir seperti itu, apapun permasalahannya. Bisa tadi LDR, atau adanya orang ketiga dealing dengan orang lain gitu ya, atau ada yang terlalu logis dan sisi emosionalnya jarang keluar gitu ya, jarang terlihat, dan apapun permasalahannya, dia sadar nih ada hal-hal yang mengganjal dalam hubungan kalian. Dan dia pun sebenarnya struggle untuk masalah ini. Dia pun tahu masalah ini cukup mengganggu, tapi dia berusaha let it flow, dia berusaha positif, dia berusaha enjoy, dia berusaha jangan sampai permasalahan menghambat
hubungan kalian untuk terus mengalir gitu. Jangan sampai permasalahan menghambat hubungan kalian untuk ada perkembangan gitu. Dia juga tahu nih ada permasalahan, tapi dia masih berusaha, ya udahlah jangan aja dulu lah, nggak usah terlalu dipikirin lah. Daripada dipikirin hanya masalahnya aja, mending kita pikirin apa yang harus kita lakukan agar hubungan bisa berkembang. Nah, dia berusaha berfokus di sana. Begitu ya. Oke, untuk beberapa dari kamu, Pisces, aku melihat kamu tuh lagi jutek sama dia, atau kamu tuh lagi dingin sama dia. Karena tadi kamu merasa tertekan, stuck, bingung gitu ya. Beberapa dari kamu tuh kayak dingin sama dia, dan itu menjadi salah satu alasan kenapa dia agak sedih. Kok kamu dinginin aku sih? Kok kamu cuekin aku sih? Kok kamu jutek sih ke aku? Nah, ada yang seperti itu. Ada kondisi di mana doi berpikir seperti itu. Tapi ya dia berusaha let it flow, dia berusaha mengalah, di sini aku melihat gitu ya. Dia berusaha, ya udah jalani aja, ke depannya gimana ya udah belakangan begitu. Begitu ya. Oke, Pisces. Untuk selanjutnya adalah saran untuk kamu dalam menjalani hubungan kalian, untuk menjalani hubungan dengan si dia gitu ya. So let's see. Kita punya kartu Love Yourself First. Your self-respect makes you more romantically attractive gitu ya. Oke. Pisces, aku melihat kamu untuk beberapa atau bahkan banyak dari kamu terlalu menggantungkan kebahagiaan kamu kepada dia atau kepada hubungan percintaan. Yang perlu kamu ketahui dan perlu kamu sadari adalah kebahagiaan kamu adalah tanggung jawab kamu. Yang perlu kamu ingat adalah sumber kebahagiaan kamu adalah diri kamu sendiri, bukan dia. Meskipun dia memperlakukan kamu sangat baik, meskipun dia sangat sayang kamu, tapi sayangnya sorry to say, dia bukanlah sumber kebahagiaan kamu, tapi kamulah sumber kebahagiaan kamu sendiri. Kenapa keluar kartu Love Yourself First? Karena aku melihat kamu kan lagi stagnan nih, lagi bingung, lagi tertekan. Kamu tertekan karena percintaan, tapi somehow aspek-aspek kehidupan lain tuh ikut terlantarkan. Contoh, pekerjaan jadi nggak maksimal, atau studi tidak maksimal, bisnis nggak maksimal, pertemanan atau keluarga juga hubungannya renggang, dan lain-lain. Ada kondisi di sana gitu ya. Hubungan percintaan stuck, lalu berdampak yang lain juga bermasalah, atau yang lain stuck. Itu dikarenakan kamu terlalu menggantungkan kebahagiaan kamu kepada dia. Gue nggak bisa hidup tanpa dia. Gue nggak bisa hidup kalau dia hilang dari aku. Gue nggak bisa hidup kalau nggak ada percintaan, kalau nggak ada pasangan. Gue harus punya pasangan. Gue kalau udah putus, gue harus cepat lagi dapat pacar. Kalau nggak, gue bisa stres gitu. Ada pikiran seperti itu, ada kondisi seperti itu. Tolong diingat, kamu sendiri pun bisa bahagia dengan ataupun tanpa pasangan. Kebahagiaan kamu bukan ditentukan dari pasangan kamu, bukan ditentukan dari apakah kamu punya pasangan atau tidak, tapi ditentukan dari bagaimana kamu menanggapi setiap situasi dan kondisi yang ada, bagaimana kamu menghargai diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa menerima kelebihan dan kekurangan kamu, bagaimana kamu bisa sadar akan kekurangan kamu, lalu kamu mau improve, kamu mau berkembang gitu ya, bagaimana kamu menghargai setiap momen yang ada. Ketika kamu sendiri, ya udah kamu menghargai momen-momen sendiri ini, kamu menghargai single time ini gitu. Bukan yang kalau putus langsung pengen langsung ada pacar lagi atau PDKT lagi, tidak. Jangan sampai kamu terlalu menggantungkan kebahagiaan kamu kepada seseorang, siapapun itu, atau kepada hubungan percintaan atau hubungan apapun itu gitu ya, atau pada apapun itu. Jangan. Kebahagiaan kamu bukan dari apapun kecuali dari diri kamu sendiri. Orang lain bisa membuat kamu kecewa, tapi kalaupun kamu mengecewakan diri kamu sangat bisa untuk memaafkan diri kamu. Yang mana belum tentu orang lain bisa melakukan seperti itu. Kalau misalnya kamu menggantungkan kebahagiaan kamu kepada orang lain, lalu kamu berbuat salah misalnya kepada orang lain, lalu dia nggak maafin kamu akan cenderung stres gitu. Padahal kamu udah berusaha, masalah dimaafin atau enggak ya udahlah gitu. Itu kan udah urusan dia. Yang penting kamu di effort nih udah minta maaf. Contohnya seperti itu. Tapi kalau kamu menggantungkan kebahagiaan kepada dia dan dia tidak memaafkan, kamu bisa down gitu. Nah, that's why gantungkanlah kebahagiaan kamu kepada diri kamu sendiri. Love yourself first. Gitu ya. Oke, Pisces. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila salah-salah kata atau hal-hal menyinggung. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Sekali lagi, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.